Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimus shalihat. Bersyukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah begitu banyak melimpahkan rahmat, karunia, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga pada siang hari ini kita bisa kembali dipertemukan di majelis ilmu untuk mempelajari ilmu tajwid dan memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baik, ummahat, akhwati, mari kita buka kelas kita dengan bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah mudahkan pemahaman kita di dalam mempelajari ilmu tajwid. Semoga Allah fasihkan lisan kita di dalam memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, ummahat, akhwati, nanti kita baca per orang satu ayat. Maka untuk mengawalinya, mari kita bersama-sama membaca ta'awudz dan basmalah. Nanti tinggal membaca per ayatnya. Ya, ummahat, akhwati. Ya, Ustazah. Ustazah, boleh nggak Ustazah basmalah dan tausnya juga di-review Ustazah? Soalnya waktunya, banyak yang Iya. Waktunya kelamaan kalau setiap apa tuh namanya kita tadrib basmalah dan ta'awudznya di review. Ya, karena kita menjelaskan hukum tajwid sih ya. Terlalu lama ya. Ya. Kita baca bareng-bareng ya ta'awudz dan basmalahnya ya. Wahid, isnain, salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah. Naam, tafadholi. Siapa yang awalan masuk Zoom? Rahmawati katanya mau duluan. Ya, Bunda saya Rahma. Ustazah Bunda Rahmawati, tafadholi iqra'i ayat ke-21. Ke-21 Ustazah. Baik, mohon bimbingannya Ustazah. Insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syai, jangan terikut dan syai, jangan gitu. Syaito. Jangan masih terbawa huruf iya-nya. Ulang. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lebih baik. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati, jangan masuk ke ro ya. Rohim. Jadi jangan roh, udah jangan roh. Nah ya, haknya jangan masuk. Sekali lagi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dilatih ya. Nanti dirasa-rasa, didengar ya. Baik, Jangan Ustazah. masuk haknya ke ro ya. Iya, Ustazah. Tafadholi, iqra'i. Faja'alna fi qararin makin. Dari ayat yang ke-20 dari awal. Oh. Alam nakhluqkum min ma'in mahin. Masya Allah. Agak terjeda, agak terputus ya mungkin karena sinyal. Bisa sekali lagi? Baik, Ustazah. Alam nakhluqkum min mahin. Ya, agak hilang suaranya ya. Hamzah di awal berharokat fathah, buka A-nya. A, jelaskan. Alam. Jadi jangan nggak jelas harokat fathah di awal. Alam nakhluqkum mim ma'im mahin. Sekali lagi. Baik. Alam nakhluqkum min ma'im mahin. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, nun di akhir kasih bainiyah ya, sedikit mengalir. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, jadi buka ya, harokat-harokat fathahnya dibuka, dijelaskan. Setiap huruf jelaskan berserta harokatnya, baik itu fathah, kasroh, dhammah, maka dijelaskan. Ya, lalu Baik, gunahnya juga dijelaskan, setingkat gunah apa dijelaskan ya, Masya Allah. Ya, tafadholi dijelaskan hukum tajwidnya. Mohon bimbingannya, Ustazah. Insya Allah. A. Hamzah berharokat fathah itu dibaca dengan jelas, sempurna dengan membuka rahang. Itu al-jauf ya Ustazah, keluar dari rongga tenggorokan sampai ke rongga mulut. Ya, kalau Hamzah makhorijul hurufnya dari iya. al-halqu, Tenggorokan bagian bawah. Bagian bawah, Ustazah. Ya. Kemudian lam mim sukun ketemu huruf nun. Mim sukun ketemu huruf nun, lam izhar. Izhar apa? Jelaskan hukum mim sukun. Izhar. Syafawi. Izhar syafawi. Kalau hukum mim sukun jelaskan ada syafawinya. Ya, karena huruf mim adalah huruf asyafatan ya, huruf dua bibir, huruf bibir ya yang keluar dari kedua bibir. Ya, jadi izhar syafawi berarti izhar jelas. Apa yang jelas? Mim sukunnya dibaca jelas ya, tanpa tambahan gunnah. Jadi cukup gunnah pada mim sukun aja, tetapi nggak ada tambahan gunnah lainnya ya. Ya, lanjut. Nah, itu huruf kho, Ustazah, dibaca tebal ya Ustazah. Dia jahar. Nah, huruf isti'la. Huruf tebal. Huruf tebal ya benar, diangkat pangkal lidah. Ya Ustazah. Lalu yang hukum lukum qaf sukun ketemu kaf, ada hukum apa di sini? Sudah belajar kan dengan Ustazah Oktaviani hukum itu idgham? Idgham bi gunnah. Bukan idgham bi gunnah. Lihat, huruf qaf ketemu huruf qaf sukun bertemu dengan huruf kaf yang berharokat. Itu materi di Ustazah Ani itu, Oktaviani yang di kelas reviewer. Idgham bukan idgham mutamatsilain. Mutaqoribain. Apa hukum idgham mutaqoribain? Tahu? Belum Ustazah. Sama makrot sama tempat bertemunya apa Uktisina? Mahrot yang sama. Kalau berdekatan, sama mutamatsilain. Berdekatan. Ya. Kalau idgham mutaqoribain ya, bertemunya dua huruf yang makhrajnya dan sifatnya berdekatan ya. Makhraj dan sifatnya berdekatan. Jadi makhrajnya itu dekat antara huruf qaf dengan huruf kaf. Makhraj al-lisan kan, kalau qaf
pangkal lidah bagian atas bertemu dengan langit-langit yang lembek. Kalau kaf, pangkal lidah bagian Agak ke bawah depan. bertemu dengan langit-langit Langit-langit yang keras. keras. Berarti dekat ya, dekat banget. Qaf dengan kaf itu dekat. Nah itu idgham mutaqaribain. Tetapi ada syaratnya. Kalau huruf yang pertamanya sukun dan huruf yang keduanya berharokat, baru itu berlaku hukum idgham mutaqaribain. Ya, seperti di sini qafnya kan sukun ya. Lalu Iya, kafnya Ustazah. berharokat. Maka Iya. qafnya itu nggak usah dibaca lagi. Maka disebut idgham. Idgham itu kan masuk. Ya, Iya, melebur. langsung melebur ke huruf kaf ya, tanpa menyisakan sifat pada huruf qaf sukun, sifat qalqalah. Jadi jangan lagi dibaca ya. Jangan dibaca alam nakhluqakum, enggak ya. Nah, salah ya, jangan seperti itu. Kita udah belajar. Jadi langsung idgham ke huruf kaf. Nakhluqkum, nakhluqkum. Nah, masuk langsung ke huruf kaf. Idgham mutaqaribain ya, yaitu bertemunya dua huruf yang makhraj dan sifatnya berdekatan. Insyaallah. Ya. Fadhol dilanjutkan. Kemudian mim sukun ketemu mim. Idgham mimi ya Ustazah. Sahih, Masya Allah. Apa yang disebut idgham mimi? Mim sukun ketemu mim. Mim. Bertemu dua huruf yang mim, sama. Yang sama. Iya, mimi. Mimi, ya kan? Mislain. Ya. Mimi, mislain. Idgham mimi, idgham mislain sama ya. Bertemunya dua huruf yang sama, huruf pertama sukun, huruf keduanya berharokat, maka idgham. Lebur masuk ya. Ya, lanjut. Nun sukun ketemu huruf mim. Mim sama juga itu idgham ya, Ustazah? Idgham apa? Idgham bi Sahih, Masya Allah. Idgham bi gunnah, idgham. Berarti langsung masuk, langsung melebur ke huruf mim ya, disertai gunnah. Idgham bi gunnah ya, berarti nun dan mim yang idgham itu masuk ke tingkatan gunnah apa? Pertama, Ustazah, sangat sempurna. Apa tuh gunnah apa namanya? Akmal ya Ustazah. Masya Allah, sahih. Guna akmal, paling sempurna ya. Mim tasydid, nun tasydid, serta mim dan nun yang idgham ya. Berarti yang nun idgham bi gunnah, yang mim idgham mimi. Nah, itu masuk ke tingkatan guna akmal, paling sempurna. Maka sempurnakan gunnahnya, dengungnya disempurnakan, jangan terburu-buru. Ya, lanjut. Di sini ada alif ya, mat bertemu dengan hamzah dalam dua kata. Dua kata apa satu kata? Im itu satu kata ya Ustazah, ma dan im. Iya, satu kata. Berarti satu mat wajib. Mat wajib mutasil. Dibaca panjang berapa harokat? 4 sampai 5 ya Ustazah. 4 sampai 5 atau 4 atau 5 boleh ya, 4 atau 5 harokat. 4 sampai 5 harokat boleh, 4 atau 5 harokat ya. Bahasanya seperti itu, boleh. Boleh. Ya, lanjut. Ya, Tanwin ketemu huruf mim. Mahin itu apa? Ini dulu yang tanwin ketemu huruf mim nih apa nih hukumnya? Mahim ya, tanwin bertemu mim itu idgham juga, dibaca idgham Ustazah. Idgham apa? Idgham bi gunnah. Bi gunnah, jelaskan karena idgham kan ada yang idgham bila gunnah. Ya, dijelaskan idgham bi gunnah ya, karena idgham itu masuk, bi itu dengan, gunnah itu dengung. Maka harus dijelaskan kalau idgham aja masuk, apa yang masuk, disertai gunnah apa enggak ya. Dijelaskan idgham bi gunnah, idgham masuk dengan gunnah ya. Masya Allah, alhamdulillah. Berarti ini masuk ke tingkatan apa nih? Gunnah akmal Ustazah. Sahih, Masya Allah ya. Yang idgham mim nun yang idgham itu masuk ke guna akmal. Sahih. Lanjut. Mahin. Itu ada apa? Mad jaiz Ustazah.
Kenapa mad jaiz? Bertemu dengan nun yang di apa namanya menjadi Sukunkan. disukunkan, Nunnya, nun yang disukunkan. sukunnya sukun iwat ini. Oh, Sukunnya sukun arid, afwan, sukun arid. mat arid li sukun ya Ustazah. Mat arid li sukun. Apabila ada huruf matnya yang mana nih Bunda Rahma? Huruf matnya ya. Iya, sukun. Jelaskan. sukun. Jelaskan harfu matnya ya sukun sebelumnya. Ya sukun sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah. Kasroh di bawah. Kasroh, ya kasroh Ustazah. Kalau fathah nanti harfulin. Ya. Harfulin. Iya, kasroh ya. Kalau harfu mat ya sukun sebelumnya kasroh ya. Apabila ada huruf mat bertemu dengan huruf yang disukunkan karena wakof, ya berarti nunnya ini kan sukunnya karena iwad, karena wakof ya. Jadi bukan sukun asli. Ya, jadi apabila ada huruf mat bertemu dengan huruf yang disukunkan karena wakof, maka nama hukumnya mad arid li sukun. Jadi afwan, bukan iwad, arid. Nah, ya, mad arid ya, sukun arid, namanya sukun arid ya. Jadi dibaca panjang berapa harokat mad arid di sukun? 4 bisa 2, 4 bisa 6 juga Ustazah. 2, 4 atau 6 harokat ya boleh, tetapi harus konsisten. Hukum mad arid li sukun kaidahnya berlaku ketika wakof atau ketika wasol atau boleh dua-duanya? Boleh dua-duanya Ustazah. Boleh dua-duanya di tengah? Di tengah juga bisa kan Ustazah? Enggak gitu. Wasol tidak. Menjadi mad it. Oh, kalau wasol? Kalau wasol jadi mad apa? Mad jaiz. Kalau wasol di sini jadi apa? Matobi. Iya, matobi kok mad jaiz sih Ustazah? Matobi. Ya, kalau misalnya wasol di sini jadi matobi. Ini hukumnya jadi tanwin, ya kan? Nun yang disukunkan karena wakof. Kalau wasol berarti nunnya enggak disukunkan kan, tetapi berlaku hukum tanwin. Ya, paham ya? Nah, berarti hanya berlaku ketika wakof. Mad arid disukun hanya berlaku ketika wakof. Ya, kalau ketika wasol, matnya dibaca panjang matobi'i 2 harokat, lalu huruf yang disukunkannya lihat tanda bacanya apa, gitu ya, Bunda Rahma ya? Insya Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, syukron lagi ya Bunda Rahma. Syukron Ustazah, jazakillah khair Ustazah. Wa iyak. Afwan Ustazah, izin dulu ya Ustazah, ini ada kegiatan di lingkungan Ustazah. La ba'sa, yasarallahu lana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Ba'da Bunda Rahmat ya, tafadhol. Saya Ustazah. Assalamualaikum. Bunda Hela. Ya Ustazah. Sahih? Masya Allah. Langsung ya Ustazah. Ayat ke-21 ya. Ya Ustazah. Faja'alnahu fi qararim makin. Masya Allah. Fa, buka dulu fathah pada huruf fa-nya. Jelaskan fa-nya. Faja'alnahu. Semuanya rata. Jangan ada yang mengendur. Jangan ada yang menurun suaranya. Faja'alnahu fi qararim makin. Makin. Al-Jaufnya jelaskan. Faja'alnahu fi qararim makin. Afwan, yang lain ditutup dulu mic-nya ya. Di-mute-kan dulu. Faja, ja-nya, fa-nya udah jelas, ja-nya terseret ke huruf ain. Faja'alna, lam sukun inhirab bainiyah, tahan sebentar. Faja'alnahu fi qararim makin. Ya Ustazah. Faja'alnahu fi qararim makin. Masya Allah.
Ma tinggal ma-nya tadi menurun sudah ma-nya ya. Yang jangan menurun walaupun sampai akhir jangan menurun. Makin jadi jelas semuanya ya. Harokat-harokatnya dijelaskan apa namanya itu suaranya kekuatan suaranya itu jangan ada yang melemah. Jadi sama ya fathah kasroh dhammah itu sama ya. Bisa diulang sekali lagi. Ya Ustazah. Faja'alnahu fi qararim makin. Qararim makin makin ma-nya jangan lemah. Makin Qararim makin. jangan turun, jangan makin ma dorong ke depan. Makin Qararim makin. karena sudah terbiasa ininya seperti itu mungkin ya Bunda ya, tetapi nanti diperbaiki lagi insya Allah lebih ahsan ya. Jadi suaranya kekuatan suaranya, dorongan suaranya itu sama ya. Baik itu fathah, kasroh, dhammah. Masya Allah ya, sarallahu lana, semoga Allah mudahkan. Naam, tafadholi dijelaskan hukum tajwidnya. Faja'alna ya Ustazah, na huruf na itu matobi'i ya Ustazah. Sahih. Apa matobi'inya? Fathah. Fathah. Alif sebelumnya. Alif sebelumnya. Fathah, sahih. Lanjut. Fi matobi'i Ustazah. Apa huruf matnya? Harfu matnya? Ya sukun sebelum ya sukun sebelumnya kasroh. Lanjut. Ro tafhim dibaca tafhim karena harokat fathah. Kemudian ro-nya berapa harokat? Setelah ro ada apa? Ada alif Ustazah, 2 harokat. Ya, harfu mat ya. Iya, ada harfu mat itu. Matobi'i. Berapa harokat? 2 harokat. Sahih, lanjut. Rim tanwin bertemu huruf mim itu idgham bi gunnah. Kemudian ya Ustazah, setingkat gunah apa tuh gunahnya? Mim tasdid berarti guna akmal, paling sempurna. Kalau yang idgham bi gunahnya? Idgham bi gunahnya gimana Ustazah? Tanwin ketemu mim kan hukumnya idgham bi gunah. Gunahnya setingkat gunah apa? Guna apa? Guna kalau idgham bi gunah berarti guna apa Ustazah? Kamilah. Akmal. Oh, akmal juga ya Ustazah. Kalau sama. Ya, mim dan nun yang bertasydid dengan mim dan nun yang idgham. Oh ya. Tanwin itu kan nun. Nun sukun kan? Sukun atau tanwin. Nah, ya. Berarti nun idgham bi gunnah, idgham mimi itu masuk ke tingkatan guna akmal yang pertama. Apa arti akmal? Paling sempurna. Insyaallah. Tingkatan guna yang keberapa? Yang pertama. Sahih. Lanjut. Makin itu tadi apa? Mat arid li sukun. Huruf mat. Mat arid li sukun. Ya. Apa pengertiannya? Huruf mat yang diwakafkan ya Ustazah. Bukan diwakafkan. Apabila ada huruf mat bertemu dengan huruf yang disukunkan karena wakaf. Maka iwad. Nunnya tuh sukunnya sukun iwad. Bukan sukun asli. Ya. Ya Ustazah. Ya. Maka ini hanya berlaku ketika wakaf ya. Kalau wasol nggak berlaku ya. Berlakunya berarti matobi'i kan. Makinin ila. Nah, tapi kalau kita wakaf makin ya. Ya Ustazah. Paham? Insya Allah bisa dipahami. Masya Allah, alhamdulillah. Berapa panjang harokatnya mata arid disukun? Bisa 2, 4, 6 Ustazah. Tetapi harus sama dengan konsisten yang sebelumnya.
Iya, harokatnya Masya Allah, sekeluarga. Alhamdulillah. Ya, syukron lagi, ya, Ukhti Hela. Naam, tafadholi ba'da Ukhti Hela. Saya Ustazah. Ukhti Sina, Iqra'i ayat ke-22. Ila 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 kodarim ila kodarim ma'lum. Jawabnya dijelaskan, huruf-hurufnya, harokatnya jelaskan. Ila qodarim, ila qodarim ma'lum. Baik saja. Ila ko ila kodarim ma'lum. Ya, ko jelaskan. Ko angkat pangkal lidah. Qodarim, da syiddah jahar pada huruf dal. Qodarim ma'lum. Ila kodarim ma'lum. Masya Allah. Huruf mim sukun di akhir dikasih bainiah ya. Agak terputus suaranya di akhir nggak kedengeran. Ya, tapi insya Allah. Jadi jelaskan harokat-harokat baik itu fathah, kasroh, dhammah, baik itu gunnah ya, sama kekuatan suaranya, dorongan suaranya sama. Jadi jangan apa namanya itu ada yang beda ya. Lalu huruf isti'la pada huruf qaf jelaskan lagi. Ko ya, insya Allah dilatih lagi. Yasarallahu lana. Ya, tafadholi dijelaskan hukum tajwidnya. Ila. Hamzah dia mempunyai makrotnya Makhrajnya dari mana Hamzah? dari ujung di sini nih Tenggorokan. namanya tenggorokan Tenggorokan paling bagian bawah bawah. bawah. Ada dua tuh makhraj dari tenggorokan bagian bawah. Hamzah Huruf dan Hamzah dengan ha apa? Ha apa? dan Ha ha besar atau ha ha kecil? besar. Ha besar. Sahih. Lalu ila. Ila dia lam mempunyai dia dua harokat matobi'i, dia mempunyai sifat dia dari Ya. maksudnya dari tengah dari lam dari ujung lidah menempel di dinding langit antara gigi taring Huruf lam. Ujung gigi lidah antara menempel tepi di lidah. tepi lidah Antara tepi lidah secara bersamaan bertemu menempel di dengan gusi atas. gusi atas. La, Koda lanya apa tadi? matobi'i. Ya, Dua jadi ada harokat. harfu mat yaitu alif ya, dua harokat. Ya, dua harokat. Qadari, ri-nya dulu. Qadari, ri-nya dia ditipis. Kenapa? Karena kasroh, patatain kasroh. Kasroh ya, berharokat Ya, kasroh. Jadi sebutnya kasroh aja. Ya. Jadi Lalu dia dibaca tipis, dia ketemu dengan mim, dia tanwin bertemu dengan huruf mim. Mim dia mat idgham. Idgham nggak ada mat. Tanwin bertemu huruf mim apa? Idgham apa? Idgham apa? Bigunnah ya saja. Bigunnah. Idgham, bigunnah, idgham masuk bi dengan gunnah dengung ya. Memasukkan atau meleburkan huruf tanwinnya dileburkan ke huruf setelahnya huruf idgham, namanya huruf idgham ya. Yanmu huruf idgham. Bi dengan gunnah dengan dengung. Jadi kalau dia idgham bi gunnah berarti masuk ke tingkatan guna apa? Setingkat akmal. Apa gunanya? Dia ke tingkatan akmal paling sempurna Ustazah. Yang pertama ya. Akmal matakun. Insyaallah ya. Dia huruf ketemu ain, dia tawassut. Tawassut atau bainiyah ya. Bainiyah. Sama. Dialirkan Tawassut atau setengah bainiyah itu pertengahan. Makanya dia baina. Ada istilah baina ya. Di tengah-tengah, pertengahan. Maka bainiyah atau tawassut. Lanjut. Ketemu lam domah ketemu
matobi ini 2 harokat. Ada harfu mad. Apa harfu madnya? Domah. Jangan domahnya dulu yang disebutkan. Harfu madnya dulu. Apa harfu madnya? Waw. Waw Waw sukun bertemu dengan sukun. Sebelumnya domah. domah. Jadi harfulin, harfu mad itu kan ada huruf-hurufnya. Harfu mad itu waw sukun, ya sukun, alif. Tapi kan ada pasangannya untuk membedakan dengan harfulin. Karena harfulin juga hurufnya waw sukun dan ya sukun, ya. Kalau harfulin itu waw sukun dan ya sukun sebelumnya fathah, maka kalau harfu mad alif sebelumnya fathah, ya sukun sebelumnya kasroh, waw sukun sebelumnya dhammah. Maka di sini harfu madnya adalah waw sukun sebelumnya dhammah. Jadi matobi'i. Dan ketemu 2 harokat. Bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Kalau mau waqaf di akhir ayat ini, berarti apa hukumnya? Mad arid li sukun. Mad arid li sukun. Jadi sukunnya sukun arid, bukan sukun asli mimnya ya, karena kita waqaf. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi kaidahnya berlaku ketika waqaf atau wasol? Waqaf saja dia kalau Waqaf misalkan saja. wasol ya. Kalau wasol? Oh, Masya Allah, sahih. Yassarallahu lana hamasah. Semoga Allah mudahkan belajarnya ya. Syukron lagi ya Ukhti Sina. Hai. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa iyak. Naam, ba'daha. Ba'da Ukhti Sina. Saya aja kalau nggak ada yang mau. Sarah dulu tuh. Hah? Ada? Kalau nggak ada yang mau, aku aja Ustazah. Yuk, boleh. Bunda Sati, silahkan dibaca ayat ke-23. 21, 20, 23. Baik. Faqadarna fani'mal qadirun. Lam sukun, tahan ini hirop bainiyahnya, jangan terburu-buru. Lalu ro sukun ya, danya tipiskan dulu, jangan udah terikut tebal karena mau menebalkan ro sukunnya. Faqadar. Nah, baru ro-nya yang di tafkhim tebal ya. Faqadar nafani'mal qadirun. Faqadarna fani'mal qadirun. Masya Allah gitu ya. Jadi tipiskan ya, jangan terikut tebal huruf yang tipisnya ya. Sekali lagi. Faqadarna fani'mal salah. Faqadarna fani'mal qadirun. Jadi fathah-fathahnya buka lagi ya, jelaskan lagi. Faqadarna fani'mal qadirun. Faqadarna fani'mal qadirun. Huruf qafnya dilatih lagi ya Bunda Sati ya. Pangkal lidah bagian atas ketemu dengan langit-langit yang lembek ya. Lalu dia huruf istilah diangkat pangkal lidah. Faqo. Jadi lagi ya Ustazah ya, Ustazah. Dibenturkan aja ya, jangan digesek, jangan digesek. Makhrajnya itu dipantulkan aja, dibenturkan. Faqo. Ya Ustazah. Faqadarna fani'mal qadirun. Dirun. Ya, tebalkan lagi huruf ro-nya, angkat pangkal lidahnya ya. Dirun. Jadi qaf itu jangan digesek ya, makhorijul hurufnya jangan digesek, tapi dibenturkan aja. Faqo. Faqo. Nah, iya.
Jadi Faqadarna fani'mal qadirun. Masya Allah, ya sarallahu lana. Semoga Allah mudahkan belajarnya ya. Ya Allah, amin, amin. Fadoli dijelaskan hukum tajwidnya. Faqadarna, nanya matobi'i saja karena fatah alif. Sukunnya dibaca tafhim atau tarqiq. Iya. Ro sukunnya dibaca tafhim tebal. Kenapa? Karena dia itu berfathah sebelumnya. Sahih. Ro sukun sebelumnya fathah ya. Fathah ya. Terus nanya itu matobi'i 2 harokat. Apa harfumatnya? Harfu matnya apa? Fathah. Huruf matnya apa? Huruf matnya apa? Hurufnya yang ditanya. Alif. Alif sebelumnya berharokat fathah. Ya, harfu matnya alif. Alif sebelumnya fathah. Iya. Lanjut. Fania mal lam samsia ya saja. Kenapa syamsiyah? Komariah saja karena dia terbaca. Berarti alif lam. Alif lam komariah. Alif lam komariah atau idhar komari. Idhar komariah. Baik. Idhar itu jelas. Apanya yang jelas? Lamnya. Lam sukunnya dibaca Jelas. Berarti tuntok. Tukab wa tuntok. Ditulis dan dibunyikan. Tuntok. Ya sudah. Tuktab wa tuntok. Ditulis dan dibunyikan. Kalau alif lam qamariyah atau idhar qamari. Qamariyah. Ya sudah. Lanjut. Iya sudah. Mana kamu? Di ko-nya matobi'i. Apa harfumatnya? Fathah. Harfunya, hurufnya, huruf apa? Alif. Alif saja, alif. Ya, alif kecil ya. Ya, alif kecil. Alif kecil ini adalah tanda mat dari alif. Tanda mat. Ya, tanda mat itu ada 3. Alif kecil, waw kecil, ya kecil. Kalau ya kecil seperti ini. Ya. Ya kecil seperti ini. Kalau alif kecil seperti ini. Kalau waw kecil seperti ini. Di bawah ini ada. Ya. Insyaallah. Ya, lanjut. Baik saja. Ru-nya materi sukun. Ru-nya tafkhim. Tebal. Tafkhim. Kenapa? Karena dia berharokat doma. Sahih. Terus mat arili sukun. Mat arid lis sukun. Apa pengertian mat arid lis sukun? Karena ada mat tobi yang diwakofkan. Ya, mat bertemu dengan huruf yang disukunkan karena wakof. Ya. Mat, ada huruf mat bertemu dengan huruf yang disukunkan karena wakof, karena berhenti. Berarti kalau wakof aja, kalau wasol enggak ya. Kalau wasol berlaku matobi. Matobi'i. Matobi'i. Mat arid disukun. Berapa harokat dibaca panjang? Bisa 2, bisa 4, atau bisa 6 juga. Tapi harus konsisten bacanya. Masya Allah, sahih. Nun jika disukunkan kasih sifat apa nih? Nun. Nun punya sifat apa? Baini. Bainiyah ya. Jadi qadirun. Nah, sebentar ya. Jadi jangan ngerem. Run. Nah, enggak ya, lah ya. Nah, enggak gitu ya. Jadi sedikit mengalir. Masya Allah. Syukran lagi ya Bunda Sati. Jazakallah khair saja ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadholi ba'daha. Saya Assalamualaikum Ustazah. Siapa? Nomor 5 ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Siti Nurjana. Iya. Sahih? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Bunda Heni, waalaikumsalam. Nanti ya setelah ini mungkin ya nanti dilihat lagi urutan siapa yang
Saja, mohon maaf, nggak saja baru masuk saja. Oh iya, la ba'sa. Ya, Bunda Siti Nurjana, tafadholi iqra'i ayat ke-24. Ya. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Masya Allah, tabarakallah. Jangan dipanjangkan harokat huruf uwanya, langsung ada harfulin ya di sini ya. Ya. Wai, jadi jangan wailu, enggak ya? Ya, Wai, monyongin mulutnya dulu ya. Ketika kita mengucapkan huruf waw, karena huruf waw adalah huruf asyafatain, huruf yang keluar dari kedua bibir, maka posisi asyafatain kita ya itu sudah monyong, baik itu berharokat fathah, kasroh, dhammah, maka monyongkan. Wail, ulang ya. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Masya Allah. Harfulinnya jangan imalah wai. Ya, disempurnakan, jangan wailu, nggak jelas ya, imalah ya, agak miring. Wai. Ulang ya Bunda. Lalu harokat-harokatnya, dorongan suaranya sama, jangan ada yang melemah, jangan ada yang kuat. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Masya Allah, masih ada tamtid, masih ada memanjangkan harokat pada huruf waw. Jangan wailu, enggak wailu, tapi wailu. Coba wai. Monyongin mulutnya. Bukan u, enggak ada uwai. Langsung wow. Ahsanti, Masya Allah. Lalu idgham bi gunnahnya, dibagi lagi suaranya ke hidung Bunda, masukkan lagi, alirkan ke hidung. Bagi dua suaranya dari al-jauf dan al-khayshum. Lui. Rasakan dari mulut jelas, dari hidung juga mengalir kuat. Diulang ya Ustaz ya. Naam. Wailu langsung. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Masya Allah, tapi jangan dinaber linnya ya. Lin itu arti secara bahasa artinya mudah. Secara istilah keluarnya huruf dari makhrajnya tanpa membebani lidah. Jadi jangan terbebani, jangan dinaber ya. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Yau monyongin sempurna seperti dhammah. Yau karena waw sukun. Diulang saja. Naam. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Masya Allah. Tinggal menyempurnakan harokat fathah pada harfulinnya. Yau, wai, yau. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Masya Allah. Jadi ingat-ingat, semua bunyi gunnah ya, semua bunyi gunnah itu makhrajnya dari al-khayshum, dari rongga hidung ya. Semua termaksud kalau hurufnya itu hanya ada dua, yaitu huruf mim dan nun. Memang kalau makhrajnya ada dua, itu mim dan nun ya. Kalau dijelaskan mim asyafatain, tapi dia juga al-khayshum karena memang dia keluar dari hidung juga al-khayshum, lalu nun juga ya.
Lalu semua bunyi idgham, semua bunyi gunnah, afwan, itu al-khayshum, ya, dari rongga hidung. Maka Bunda, ketika kita membunyikan huruf gunnah, ya, baik itu pada ikhfa, ya, pada idgham bi gunnah, idgham mimi, itu dibagi suaranya. 50% alirkan ke hidung, 50% al-jauf, keluar dari rongga mulut, lurus ke keluar, ya. Jadi dibagi. Jadi dari mulutnya jelas, dari hidungnya juga kuat dengungnya. Gitu ya Bunda ya. Jadi jangan kebanyakan dari mulut, juga jangan kebanyakan dari hidung, harus sama. Contoh kalau dari mulut aja. Wai, lui, lui, nggak ada masuk ke hidung. Ya, kalau masuk ke hidung semua. Wai, lui, lui, dari mulutnya enggak. Maka dibagi, dirasakan. Ya. Iya, insya Allah saja. Masya Allah ya, ya sarallahu lana. Semoga Allah mudahkan ya. Ya, tafadholi dijelaskan hukum tajwidnya. Wai harfulin. Ya, apa harfulinnya? Ya, sukun sebelumnya patah. Sahih. Lui izgham bigunah. Apa? Ya, tanwin bertemu dengan huruf. Tanwin ketemu dengan ya. Ya, huruf ya. Huruf ya. Enggak tasydid? Enggak ada tasydid? Oh, tidak harus ya. Di sini tidak. ada Quran saya ada tasydidnya. Oh ya. Kalau dia idgham bi gunnah, ya, enggak ada tasydid, enggak selalu ada tasydid. Oh, kalau bila gunnah malah ada tasydid. Oh iya. Tidak harus. Ya. Khawatirnya kenapa nggak ada tasydid? Khawatirnya nanti dinaber karena ya yang bertasydid, waw yang bertasydid itu masuk ke kondisi dalam Al-Qur'an yang dinaber. Naber, iya. Ya, maka jangan dinaber, ya. Ya, insyaallah. Jadi masuk ke tingkatan guna apa, Bunda? Idgham bi gunnah. Sahih. Yau harfulin. Apa harfulinnya? Wawu sukun sebelumnya patah. Sahih. Lanjut. Ma'idhil izgham bila guna. Apa dijelaskan? Tanwin bertemu dengan lam tasdid. Huruf lam. Jangan tasdidnya nggak usah. Ini tasdidnya karena tasdid idgham. Bukan tasdid asli, tetapi tasdidnya karena hukum idgham. Ya. Tidak harus. Jadi sebutkan aja. Apabila ada tanwin bertemu dengan huruf lam. Jangan disebutkan dengan tasdidnya karena ini tasdidnya tasdid karena proses idgham. Iya. Ya. Dil mukadzibin. Jadi dil izgham bila guna. Sahih. Idgham masuk bi dengan la tanpa gunnah dengung. Jadi idgham masuk tanpa dengung. Dengan tanpa gunnah, ya. Betul, iya. Lanjut. Mukadzibin mad arid lisukun saja. Mad arid lisukun. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Apabila ada mad bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf ya. Jadi kaidahnya berlaku ketika waqaf atau wasol? Waqaf saja. Ketika waqaf saja ya. Mad tabi'i ya. Masya Allah sahih. Masya Allah. Syukran lagi Bunda Siti Nurjana. Jazakillah khair saja. Wa iyyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Wati Nur. Nur Ustazah. Masya Allah. Ya. Tafadholi iqra'i ayat ke-25. Insya Allah Ustazah. Mohon bimbingan Ustazah. Insya Allah. Alam naja'alil ardo kifata. Ya, Masya Allah. Mulai sekarang fathah, kasroh, dhamma itu sama. Ya, jangan ada satu yang kuat, satu yang lemah. Jelaskan harokat-harokatnya. Alam. Jadi alam naj'al sama. Alam naj'alil ardo kifata. Jadi sama, ya. Sama. Ulang Ustazah. Naam. Alam naj'alil ardo kifata.
Ya. A-nya hamzahnya ditipiskan dulu sebelum ro-nya tebal. Alam naj'alil arda kifata. Ar. Baru ro-nya tafkhim. Alam naj'alil arda kifata. Ardo. Dot. Alam naj'alil arda kifata. Naj'a. Alam naj'alil arda kifata. Ahsanti, Masya Allah ya. Jadi dijelaskan ya. Ki-nya kuatkan ya. Kifata. Kifata. Jadi satu huruf itu dengan harokatnya jelas. Ya, jelaskan semua huruf-huruf dengan harokatnya. Sekali lagi. Alam naj'alil arda kifata. Ya, tipiskan lagi hamzahnya ya, dilatih ya. Yasarallahu lana. Jadi memang kadang-kadang kita kalau mau menebalkan huruf di depannya, huruf sebelumnya terikut tebal ya. Ar, hanya tipis dulu ya. Ardo, Ya, Ustaz. ardo. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi itu ya, dijelaskan sama dorongan suaranya sama. Baik itu harokatnya fathah, kasroh, dhammah maupun sukun ya. Ya, tafadholi jelaskan hukum tajwidnya. Lam ini izhar safawi. Mim sukun ketemu huruf. Ketemu huruf nun baru harokat fathah. Enggak harus fathah. Mim sukun bertemu dengan huruf nun. Karena huruf hukum mim sukun itu kan lebih mudah mengingatnya ya. Apabila ada mim sukun ketemu huruf mim, apa hukumnya? Mim sukun ketemu mim. Mim ketemu mim. Mim. Mimi. Idgham mimi ya. Lalu mim sukun ketemu ba. Idgham safawi. Ikhfa. Ikhfa safawi. Ikhfa syafawi. Udah dua itu aja yang diingat. Mim dengan ba. Nah, kalau selain itu apa hukumnya? Izhar safawi. Izhar syafawi. Maka di sini mim sukun ketemu huruf nun apa hukumnya? Izhar safawi. Sahih gitu ya. Jadi yang ingatnya mudah. Kalau mim sukun hanya mim ketemu mim sukun ketemu. Iya Kenapa? sih. Suka ketukar-tukar gitu kan udah tahu, tapi kalau udah ngucapin gitu suka ini ya. Kagok gitu. Iya. Oh gitu ya. Ya gitu ya. Jadi untuk mengingatnya itu hanya dua itu yang diingat kalau hukum mim sukun ya. Syukran Ustazah. Masya Allah. Afwan ya. Sahih, dilanjut. Najwa ini kolkolah. Kolkolah apa? Kolkolah sugro. Kenapa sugro? Di tengah kalimat. Tengah kalimat atau tengah kata ya. Kalimat dalam bahasa Arab artinya kata. Sahih. Lil ini izhar juga Ustazah. Lil Kenapa izhar? Ada hukum lam ta'arif. Oh, mat arif alif lam qamariyah. Maaf. Sahih. Kenapa izhar? Lihat dari mana izhar? Iya, ini hukum lam ta'arif. Iya. Iya, alif lam qamariyah benar Ustazah. Alif lam qamariyah. Berarti lam sukunnya dibunyikan atau tidak? Dibunyikan. Ya, tuntok. Ya, tertulis atau tidak? Tertulis. Tuktabu. Masya Allah, alhamdulillah. Ya. Alif lam qamariyah atau izhar qamari. Izhar jelas. Jadi lam sukunnya dibaca jelas. Ro sukun sebelumnya fathah. Dibacanya tebal. Ardo. Sahih. Lanjut. Fa-nya ini mat tobi'i ada alif kecil ya Ustazah. Ada alif kecil apa enggak? Di mushaf Bunda ada alif kecil. Ada Ustazah. Ya, berarti tanda mat ya. Alif sebelumnya fathah ya. Harfu matnya berarti alif ya. Alif ya. Ya, lanjut. Ini mat iwat dibaca 2 harokat. Apa yang dimaksud mat iwat? Diwakofkan yang fatahin yang taknya ini Ustazah. Apabila wakof
pada huruf yang yang disebut berharokat fathah, fathah tain apa? Fathah tain ya fathah Ustazah. tain, ya, Fathah atau tanwin bil dom, tanwin bil fat. Kalau ini tanwin bil fat, fathah bil fat. tain, atau Fathah. fathah tanwin, atau tanwin bil fat, sama ya. Jadi Ya, apabila Ustazah. waqaf atau apabila berhenti pada huruf yang berharokat fathah tain. Jadi hukumnya apa? Mad iwad. Mad iwad. Iwad itu pengganti, ya. Iwad itu pengganti. Berarti alifnya ini Ya. menggantikan yang fathah tanwin ini, karena fathah tanwinnya kan dibaca fathah ya. Maka alifnya ini menggantikan tanwin nasabnya. Fathah tanwin. Dibaca panjang berapa harokat? 2 harokat Ustazah. Sahih. Kaidah mad iwad berlaku ketika waqaf atau wasol. Waqaf. Kalau ketika wasol berlaku hukum apa? Tan gitu jelas ya, tan gitu apa hukum apa tuh Ustazah? Berarti hukum apa nih? Tanwin, tanwin. Berarti berlaku hukum tanwin. Iya, tanwin ya, berlaku hukum tanwin. Kalau dia wasol. Masya Allah, ya. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Syukron lagi, Bunda Watinur. Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Selanjutnya saya Ustazah. Mohon bimbingannya Ustazah. Insya Allah Bunda Sripati. Yes. Sahih. Ya wa amwata. Tanwin ketemu huruf waw nih, hukumnya apa nih? Idgham bigun. Iya, idgham bigunnah. Idgham bigunnah pada tanwin itu masuk ke tingkatan guna akmal. Maka gunahnya atau dengannya jangan terburu-buru, lamain gunahnya. Baik, ya, ulang ya. Ya. Ya wa amwata. Masya Allah, alhamdulillah. Bisa dialirkan lagi haknya ini hak kecil ya, bukan hak besar ya. Yang dari tenggorokan bagian tengah, makharijul hurufnya dari tengah tenggorokan. Alirkan ya. Rohwah, lalu hamas. Huruf hamzah fathahnya jelaskan dulu. Ya. Jangan dipanjangkan. Hamzah fathahnya jangan dipanjangkan. Jangan tamtid. Ya au. Ya au wa amwata. Masya Allah, ahsanti, seperti itu ya. Jadi harokat-harokatnya dijelasin lagi. Wanya monyongin ya. Wa amwata. Wa amwata. Wa keluarkan al-jauh. Wa amwata. Wa amwata. Ya. Huruf waw monyongin dulu ya, walaupun harokatnya fathah, kasroh, dhammah, karena makharijul hurufnya dari asyafatan, monyongin dulu. Wa amwata. Ahsanti, sekali lagi dari awal. Ya wa amwata. Masya Allah, Masya Allah ya. Agak panjangkan dikit karena 2 harokat mat iwadnya. Wa amwata. Wa amwata. Wa dorong lagi wa fathahnya. Wa amwata. Wa amwata. Iya, Masya Allah. Jadi dilatih lagi. Harokat-harokatnya harus sama dorongan suaranya ya. Jadi jangan ada yang kuat, ada yang lemah. Ya, Bunda Satia, Masya Allah. Ya, tafadholi dijelaskan hukum tajwidnya. Ya
Iyanya dibaca panjang 4 harokat Ustazah. 4 Karena sampai 5 ada harokat ada atau 4 atau 5 harokat. Ada hukumnya apa 4. nih? Mat bertemu hamzah dalam satu kata atau beda kata? Satu kata Ustazah. Berarti apa nama hukumnya? Ikhfa Kalau Ustazah. satu kata, mat Mat wajib. wajib. Mat wajib ya. Mat wajib mutasil. Mat itu panjang, wajib itu wajib harus dibaca panjang lebih dari panjangnya mat tabi'i ya. Iya, Ustazah. Lalu Ya. mutasil itu artinya bersambung. Apa yang bersambungnya? Huruf matnya ini dengan hamzah itu bersambung ya dalam satu kata, enggak Satu kata. terpisah. Iya, jadi kalau Ya. yang terpisah munfasil, kalau mutasil itu bersambung, enggak Bersambung. terpisah ya. Ya. Ya, lanjut. Mim sukun ketemu huruf waw. Dibaca jelas Ustazah. Jelas. Apa nama hukumnya? Idgham bigunnah saja. Idhar. Hukum mim Idhar sukun? idhar Hukum mim sukun? safawi saja. Idhar syafawi. Idhar itu jelas. Syafawi Jelas. itu 2 bibir. Syafatain. Huruf mim. Makharijul huruf mim asyafatain ya. Wanya. Wa matabi'i saja. Ya, ada Baca harfu 2 matnya. harokat. Huruf matnya apa? Wa. Apa harfu matnya? Alif. Alif, Ada sahih. alif. Ta matabi'i saja. Baca 2 harokat. Itu ada tannya Ini ya, tanwinnya memang saja ya. iya. Ya. Apa? Kalau wakof dibaca 2 harokat, kalau di wasol berlaku hukum tanwinnya. Sahih. Jadi berarti nama hukumnya mat iwad. Mat iwad. Mat iwad. Mat itu panjang, iwad itu pengganti. Pengganti. Alifnya ini, huruf mat alifnya ini menggantikan tanwin ini, fathah tanwin ini ya. Khusus Yes. fathah tanwin, nggak berlaku dhammah tanwin, nggak berlaku kasroh tanwin, ya, nggak berlaku. Jadi hanya fathah tain. Jadi apabila waqaf pada huruf yang berharokat fathah tain, ya, maka huruf fathah tainnya diganti menjadi fathah, dibaca panjang 2 harokat. Mad iwad ini memang digolongkan ke dalam mad asli atau mad tabi'i karena panjangnya 2 harokat. Tetapi karena matnya mad iwad bukan mad asli ya. Jadi bukan huruf mad asli melainkan matnya karena iwad karena pengganti fathah tanwin, pengganti tanwin nasab yang fathah tanwin. Fathah tanwin. Insyaallah bisa difahami? Insyaallah Ustazah. Masya Allah. Syukron lagi Bunda Sriwati. Ya, jazakillah khairan Ustazah. Wa iyak. Fadoli ba'daha. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ukhti Sarah, Iqra'i ayat ke-27. Pakai taus Ustazah? Tadi ikut nggak? Oh iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huruf mat, huruf lin itu enggak al-khayshum, enggak masuk ke hidung. Dari al-jawf, rongga mulut. Jadi jangan masuk ke hidung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi jangan syaitonir rajim. Itu masuk ke hidung semua itu al-khayshum. Ulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alna fiha rawasiya syamikhati wa asqainakum
furota. Kalau mau wakaf di sini berarti berlaku hukum apa nih? Ada mat nih, ada harfu mat alif. Berlaku hukum mat arid lis sukun. Lisukun. Syamikhot. Jelaskan mat arid di sukunnya. Kalau mau dua nggak apa-apa. Syamikhot. Ya, tapi dijelaskan. Jangan langsung syamikhot. Berarti nggak ada huruf matnya. Iya kan? Ya. Yuk. Waja'alna fiha rawasiya syamikhot. Dari kalau nggak berhenti di sini ya, biar apa namanya tuh lebih enak wakufnya. Waja'alna fiha rawasiya syamikhatin wa asqainakum. Bisa nggak sampai sini? Waja'alna fiha rawasiya syamikhatin wa asqainakum. Kum mim tasdid. Berhenti walaupun dia berhenti sukun ya, tapi harus dikasih sifat pada mim, huruf mimnya. Dijelaskan satu-satu. Jangan harokatnya jangan beda-beda, jangan ada yang kuat, ada yang mengendur ya. Disamain. Wanya monyongin dulu. Waja'alna fiha rawasiya syamikhatin wa asqainakum. Waja'alna fiha rawasiya syamikhatin wa asqainakum. Ya, boleh tidaknya dari wa asqainakum. Wa asqainakum ma'an furota. Ya, hati-hati ya, mat wajib jangan terlalu panjang, 4 sampai 5 ya. Ya. Sin punya sifat apa? Sofir juga ya, punya sifat sofir, rohawah, hames, disempurnakan ya. Wa asqainakum ma'an furata. Wa asqainakum ma'an furota. Ya, tanwin ketemu huruf fa, tipiskan ya. Anfu, karena fa makhorijul hurufnya itu udah nempel tipis, nempel lembut ya pada huruf fa. Ujung gigi seri atas ketemu bibir bawah bagian dalam. Anfu. Jadi jangan ditekan ya, cukup nempel pada makhrajnya. Insyaallah, alhamdulillah. Ya, dijelaskan hukum tajwidnya. Waja'alna nama tobi'i fi matobi'i matobi'i rawa wa matobi'i sya matobi'i mikho kho matobi'i tiwa idgham bigunnah. Idgham bigunnah, tanwin ketemu huruf waw ya. Idgham bigunnah. Wa asqoi Koi harfulin. Nama tobi'i kumma idgham mimi atau idgham mutamasil lain. Ma'a itu mat wajib mutasil. 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 Double.
muttasil. Mat wajib muttasil. Ro. Ro-nya? Ro tafhim. Setelah ro ada Fu. harfu apa? Fu. Setelah ro. Ta. Setelah ro ada apa? Ada Alif. harfu apa ini? Harfu apa? Alif. Alif. Harfu mat. Mat. Berapa harokat? 2. Ta. Mat iwat. Masya Allah. Alhamdulillah. Syukran laki. Ukti Sarah. Jazakillahu khairan Ustazah. Wa iyak. Naam. Ba'daha tafadhali. Siapa? ya? Ana ya Ustaz. Bunda Gayi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Masya Allah, alhamdulillah. Bunda Gayi, tanwin ketemu ya-nya langsung idgham, jangan dipanjangkan harokat lu-nya, u-nya, domahnya. Diulang ya. Lui, langsung. Lui. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Langsung masuk, alirkan ke hidung suaranya. Ya, jadi jangan ada jeda walaupun sedikit. Wailui, lui, wailui yauma idzil lil mukadzibin. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Masya Allah, alhamdulillah. Nun di akhir kasih bainnya sedikit ya. Lil mukadzibin. Ya Ustazah. Diulang Ustazah. Boleh. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Masya Allah. Bunda Gayi bisa dibagi lagi suaranya ke hidung yang lebih nyaring. Jadi harus adil 50-50. 50% ke hidung, 50% dari mulut. Al-jawab al-khusyum. Lui, lui. Jadi dari hidung dari jelas, dari mulut jelas. Lui, Lui, lui. Langsung masuk. Lui, jangan ada jeda. lui. Alirkan ke hidung. Lui, lui. Nyaring Bunda. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, jadi ditambahkan lagi aja yang al-khusyumnya ya, biar nyaring gunahnya ya, Masya Allah, alhamdulillah. Ya, tafadholi dijelaskan hukumnya. Wah itu ya sukun didahului oleh huruf yang berharokat fathah itu huruf lin. Insya Allah, sahih. Idhom biguna tanwin. Sahih. Ya lin lagi. Sahih. Itu idhom bilaguna karena sahih. lam. Kaznya itu termasuk naber enggak Ustazah? Enggak. Naber pada huruf yang bertasydid hanya pada waw dengan ya. Waw dan ya tasydid. Mukadz. Zal kasih rokhwah aja sifatnya, alirkan suaranya. Mukadz. Benar Bunda Gayi sudah bagus sifat hurufnya, sudah menyempurnakan sifat rokhwah pada huruf zal. Ya. Mukadz. Ya, Masya Allah, alhamdulillah. Ya, lanjut. Bi itu mat arid li sukun karena matobi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Masya Allah, alhamdulillah, ijabah sahihah. Syukran lagi Bunda Gayi. Hamasa. Jazakillah khair Ustazah. Wa iyak.
Masih ada? Bunda Henilis mau ikut baca. Masih ada 4 orang saja. Baik, Ustazah. Assalamualaikum, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadholi iqra'i ayat ke-29. Baik, Ustazah. Sebelumnya mohon izin Ustazah, karena ini ada hamzah wasol, hamzah wasol ya Ustazah. Iya. Yang Bunda ini bingung baca harokatnya ya? Kasroh ya. dibacanya kasroh Ustazah, Ya, intoliku. ya. Jadi sedikit Ana jelaskan ya. Baik. Sedikit Ana jelaskan. Intoliku. Ya. Hamzah wasol ya, hamzah wasol itu adalah hamzah yang diadakan untuk apa namanya itu, sebentar ya. Hamzah wasol itu hamzah yang diadakan agar dapat membaca lafaz yang dimulai dengan sukun. Ya, ini kan sukun ya. Iya, Nah, Ustazah. jadi ya. Nunnya sukun. Iya, dibaca pada permulaan kalimat. Jadi hanya dibaca harokatnya jika berada di awal kalimat. Jadi kalau kita di awal kalimat nih hamzah wasolnya ya, maka kita membacanya dari awal dari hamzah wasolnya, maka ini dibaca harokatnya. Tapi hamzah wasol kalau dia berada di tengah kata ya, itu tidak dibaca harokatnya ya. Tapi Baik, kalau di awal Ustazah. kata ini dibaca. Maka lihat cara membaca hamzah wasol, lihat ya, pada huruf ketiganya itu berharokat apa? Di sini huruf hitungnya dari hamzah wasolnya ya, hurufnya Fathah. ya. Hamzah wasolnya 1, nunnya huruf kedua, to-nya huruf ketiga. To-nya berharokat Fathah. fathah. Maka hamzah wasolnya dibaca kasroh. Kasroh. Begitu Ya, juga Ustazah. kalau huruf yang ketiganya berharokat kasroh, maka hamzah Ya. wasolnya dibaca kasroh. Ya, Ustazah. Masya Allah. Ya, jadi ini dibaca kasroh. Tafadholi dibaca. Baik, Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tahan dulu pada shinnya. Himinasyaitonirrojim. Jadi jangan buru-buru shinnya. Sukun baru Baik, harokat. Ustazah. Mohon maaf saya mungkin karena di tempat orang jadi mungkin tidak terlalu merdeka Ustazah. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Intoliqu ila ma kuntum. Sampai di sini dulu Ustazah. Ya, kuntum bih. Kalau bisa ya. Bunda Heni, nun ketemu to, hukumnya apa? Ikhfa Ustazah. To huruf tebal atau huruf tipis? Huruf tebal, jadi ikhfa-nya dibaca tebal Ustazah. Iya, tebal kan, kenapa tadi tipis? Baik Ustazah. Intoliqu. Baik. Intoliqu ila ma kuntum bih. Panjangkan lagi mim ketemu banyak ya. Baik. Ulang dari ilama. Baik. Ilama kuntum bih. Ya. Matobi jangan terlalu panjang. 2 harokat. Baik saja. Ilama kuntum bihi tukadzibun. Baik. Ilama kuntum bihi tukadzibun. Masya Allah, alhamdulillah. Iya, jangan terlalu panjang. Matobi kan hanya 2 harokat atau 1 ayunan suara. Ikhfa-nya baru panjangkan ya. Baik saja. Masya Allah ya. Diulang sekali lagi dari ilama kuntum bihi tukadzibun. Ilama kuntum bihi tukadzibun. Masya Allah, alhamdulillah ya, seperti itu. Silakan dijelaskan hukum tajwidnya. Baik. Hamzah wasol karena sebelumnya maaf, hamzah wasol karena untuk
bertemu dengan Harokat sukun ya Ustazah. Jadi nun sukun ketemu di- to. Langsung hukum ketemu tajwidnya to, aja. ya ikfa, kemudian ikfa Toliku. hakiki, toliku, ini toliku, mat mat Madja ismun fasil karena berada pada dua kata yang berbeda. Ya, mat bertemu dengan hamzah dalam beda kata. Hamzah dalam kata yang berbeda. Ya saja. Ila ini Ih, jangan panjang-panjang ilahnya. ya saja. Apa tuh? Ada Ilahnya apa? ada matobi'i saja untuk alif. Ya, ma-nya? Ma-nya juga matobi'i. Untuk alifnya Kuntu. Nun sukun ketemu tak? Ini ikfa saja. Ikfa Tun dibaca tipis bihi. karena dibaca tipis ya. Ya, Bihi, mim ketemu ba. Mim sukun ini ketemu ba. masilah qasiroh dibaca Mim panjang sukun dua ketemu harokat. ba-nya apa? Sebelumnya mim saja. Mim sukun ketemu ba. Mim ketemu ba. Ini mim sukun ketemu ba. Ikhfa. Ikfa safawi saja. Ikhfa syafawi. Ya, ikfa safawi. Bihi. Kemudian Bihi-nya. bihi matsilah qasiroh untuk atau matsilah sugro ya. sugro untuk handubir. Ya. Ya. Lanjut. Tukazibun. Dalnya dibaca tasjid dua huruf, yang satu sukun, yang satu dibaca berharokat kasroh. Kemudian bun ini mat arid li sukun, yaitu pada wakof sukun. Ya, mat bertemu dengan huruf yang disukunkan karena wakof. Yang disukunkan ya. karena wasol. Ya Ustazah. Wakof, karena wakof. Karena wakof ya dengan wawu sukun. Ya, dibaca insyaallah 2, 4 atau 6 secara konsisten saja. Sahih, Masya Allah. Alhamdulillah. Syukron lagi Bunda Hendilis. Jazakillah khair Ustazah. Mohon maaf tidak begitu. Wa iya. La ba'sa, la ba'sa. Ya. Selalu saja. Amin ya rabbal alamin. Naam, tafadholi ba'daha. Bunda Elinasti sudah baca? Ya, boleh dibaca. Mohon bimbingan saja. Iya. Insyaallah. Uti Nana mohon izin ya. Antoliku ila Hamzah wasolnya dibaca kasroh. Hamzah wasolnya dibaca kasroh. kasroh. In ya, ya kalau fathah itu hanya kalau ada alif lam. Kalau hamzah wasol ya, setelah hamzah wasol itu alif lam, lam ya. Jadi baru fathah ya. Kalau dia hamzah wasolnya tidak ada harokat di awal seperti ini, lihat huruf ketiganya harokatnya apa. Kalau di sini huruf ketiganya harokatnya fathah, ya maka dibacanya kasroh hamzah wasolnya. Begitu juga kalau huruf ketiganya kasroh, maka hamzah wasolnya dibaca kasroh. Jadi dibaca kasroh Bunda ya. Ya, na'am Zaza. Syukran Zaza. Ulang ya Zaza. Antoliku ila kasroh. Hamzahnya kasroh. Subhanallah. Ya, na'am Zaza. In. Apa Zaza? Intoliku ila zil. Punya kurang panjang ya. Punya panjang. Intoliku ila zilin zi salat Salas. Kalau mau berhenti di situ, mata adil disukun. Salas. Iya, tadi saya besarin, saya nggak kelihatan sambungannya. Apaan Zaza? Ulang ya Zaza. Nah. Ya taliqu ila zillin zi salasa su'ab. Afwan, syu'ab. Salasi. Kasroh. Salasi. Salasi. Ulang ya.
Naam. Inqaliqu ila zillin zi thalasi syu'ab. Langsung. Syu'ab. Syu'ab. Langsung. Kan nggak ada mat setelah huruf ain. Syu'ab. Iya, Ustazah. Hmm. Nah, Ustazah. Ulang ya. Ustazah. Hmm. Inqaliqu ila zillin zi thalasi syu'ab. Syu'a, huruf ainnya jelaskan. Syu'ab. 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 Ahsanti, Masya Allah. Dha ditebalkan lagi, angkat pangkal lidah. Ila zillin zi salasi syu'ab. Ila zillin zi salasi syu'ab. Ahsanti. Jadi dijelaskan ya, dha walaupun kasroh dia punya tingkatan isti'la. Karena huruf isti'la kan. Dha juga terkepung, itbaq. Ya, jadi jelaskan. Ulang dari ila. Ila zillin zi salasi syu'ab. Jangan ragu-ragu. Ila Syu'ab. zillin zi salasi syu'ab. Ila zillin zi salasi syu'ab. 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 Ahsanti, Masya Allah. Ya, dijelaskan hukum tajwidnya. Nun sukun ketemu to. Iqfal Ustazah dibaca samar, ditahan dan Amar, disamarkan. sahih. Ta'amat ketemu hamzah dalam beda kata atau satu kata ini. Liku. Afwan, ini beda Ustazah. Beda, berarti apa hukumnya? Majais munfasil. Majaiz munfasil, sahih. Ila. Ila ada matabi'i dibaca 2 harakat. Sahih. Zillin zi. Tanwin ketemu zal. Ini ikhfa Ustazah. Sahih. Dibaca samar dan ditahan. Zi. Ada matabi'i ya. Salah. Matobi'i dibaca 2 harakat ya. Ya. Syu'ab. Syu'ab. Qalqalah kubro karena di akhir kalimat banyak dipantulkan. Masya Allah. Masya Allah. Ijabah sahihah. Syukran lagi Bunda. Syukran Ustazah. Jazakallahu khairan katsiran. Barakallahu fiik Ustazah. Semoga Ustazah sehat Wafiki selalu. barakallah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya. Selanjutnya Tafadholi ba'daha. Siti Martiati sudah baca? Bisa. Alhamdulillah udah sampai rumah Ustazah. Insyaallah. Alhamdulillah. Ya, assalamualaikum. Tafadholi. Bimbingan ya. Saya ya ini ya. La tolili ina ya. Dha, huruf dha ya. Do ya Ustazah ya. Ya. Kok hilang? La tolili wala. Ya Ustazah. Sebentar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ustazah. Tafadholi. La dolilin wala yuni minal lahab. Ini ada hukum apa tanwin ketemu huruf waw? Ayo ditahan gunahnya. La dhalilin wala yuni minal lahab. La dhalilin wala yuni minal lahab. Ni-nya ada mat. Yuni. Ulangi ya Ustazah. La dolilin wala yuni minal. Ni-nya panjang ya. Ni-nya panjang 2 harokat ya. Lalu ghin-nya jangan terlalu lama rokhwahnya Bunda. Yuni. Jangan terlalu lama. Ya. Jangan memantul. Ya. La doli.
La dhalilin wala yughni minal lahab. 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 Jangan be. Minal lahab. Minal lahab. Ya, jangan memanjangkan jangan mengakhiri qalqalah dengan hamzah ya. Lalu ghinnya juga di rokhwah ya, jangan memantul, Masya Allah. Ya, tafadholi jelaskan hukum tajwidnya, Bunda. La Matobi'i. Dholi. Doli matobi'i. Liu. Gunah. Idgham. Idgham bigunah. Idgham bigunah ya. Wala. Matobi'i. Yugni. Rokhwah ya Ustazah tadi ya, rokhwah ya. Ya, ghinnya. Ni. Matobi'i. Minal. Alif komariah. Kenapa komariah? Baca tasdid, ada tasdidnya Ustazah. Huruf lam kalau ada yang tasdid berarti huruf apa tuh? Komariah dibaca. Syamsiyah. Samsiyah kalau yang Pak belum keliru. Samsiyah masuk. Kalau komariah kan lamnya sukun. Ya, Minal lahab. Lahabnya Qalqalah kubro. Sahih, karena di akhir ya. Insyaallah. Syukran lagi Bunda Mardiati. Jazakillah khair Ustaz. Wah, iya. Masih ada? Iya, terakhir Ustazah. Uktinana ya, terakhir ya. Akhiran. Oh ya, tafadholi. Innaha tarmi bisyarori. Innaha tarmi bisyarori kal qasr. Shin jangan masuk ke bi. Bisa. Jangan bisyarori. Kayak ada tasydid. Ulang. Innaha tarmi bisyarori kal qasr. Sinnya masih masuk ke bi. Innaha tarmi bisyarori. Bisa. Jangan bisa. Bisyaroring kal qasr. Bisa. Jangan sya. Jangan ada hamzah. Yuk ulang ya. Innaha tarmi bisyaroring kal qasr. Kal qasr. Afwan, yang lain ditutup dulu mic-nya. Kal qasr. Semuanya tafkhim ini. Bentar saja. Ya. Innaha tarmi bisyaroring kal qasr. Ya, nanti didengar ya, Uktinana ya. Bisyarori. Jadi sini jangan seperti sedikit agak masuk ke bisyarori, kecepatan bisyaroring kal qasr. Jadi disempurnakan sifatul hurufnya. Ini 3 hurufnya isti'la semua nih. 2 huruf isti'la tapi ro-nya juga dibaca tafkhim ya. Jadi tebal semua. Ya, tafadholi dijelaskan hukum tajwidnya. Innaha nun tasydid berarti gunah musyaddah. Dibaca dengan gunah zamannya akmah sempurna. Innaha berarti matobi'i karena alif bertemu huruf berharokat fathah. Ro sukun dibaca tafkhim karena sebelumnya bertemu huruf berharokat fathah. Ini matobi'i karena ya sukun karena ya sukun sebelumnya bertemu berharokat kasroh. Bisyaroring tanwin bertemu huruf kaf berarti ikhfa dibaca tebal.
Tebal apa tipis? Kaf kan huruf tipis. Sifal saja. Ya dibaca tipis. Tipis karena kaf kan huruf tipis. Ringka, ya. Kal. Kalnya itu alif lam komariah. Jadi lam sukunnya dibaca. Sahih. Osor. Berarti roh sukunnya itu karena diwakafkan berarti bertemu dengan huruf tebal berarti dibaca tafkim. Tafkhim ya, roh sukun karena wakaf sebelumnya sukun, sebelumnya lagi fathah, maka roh sukunnya dibaca tafkhim, dibaca tebal. Masya Allah, alhamdulillah, ijabah sahihah, barakallahu fiik. Kholas? Sudah semua saja. Alhamdulillah, Masya Allah, barakallahu fikunna jami'ah, jazakunallahu khairan katsir. Semoga Allah mudahkan belajarnya untuk ummahat wa akhwati. Ya, insya Allah pekan depan kita bisa kembali dipertemukan di kelas pra-BBQ masih di dalam rangka mempelajari ilmu tajwid dan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Afwan, jika ada terdapat kesalahan di dalam penyampaian, itu murni kesalahan dari Ana. Kepada Allah hamba mohon ampun. Mohon maaf juga di dalam penyampaian Ana jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Asifah, mohon maaf ya. Akhwati, ummahat. Baik, mari kita tutup majelis kita, kelas kita dengan bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah wa doa kafaratul majelis. Hamdalah wa doa kafaratul majelis. Afwan. Hamdalah wa doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Jazakallahu khairan Ustazah. Wa iyyakum. Assalamualaikum. Jazakallahu khair, Ustazah. Izin end meeting.